Kiai Haji Ahmad Sayhu lahir pada tanggal 29 Juni 1921 di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra bungsu pasangan Haji Abdul Hamid dan Nyonya Haja Fatimah. Sedari kecil, Ahmad Sayhu tertarik dengan ilmu agama Islam dengan belajar mengaji di bawah bimbingan Kiai Said. Ahmad Sayhu muda mengenyam pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Mardi Utomo, sebuah sekolah yang dikelola Muhammadiyah. Mengejar ketertarikannya untuk memperdalam ilmu keislaman, Ahmad Sayhu muda disekolahkan di Madrasah Taswirul Afkar, Surabaya. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mas Mansur, dan Kiai Haji Dahlan Ahyad. Madrasah ini kemudian dikenal sebagai cikal bakal Nahdlatul Ulama. Setelah beberapa lama, Ahmad Sayhu melanjutkan pendidikannya di Madrasah Nahdlatul Wathon, sebuah lembaga pendidikan yang juga didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di Madrasah Nahdlatul Wathon ini, Ahmad Sayhu muda mendalami ilmu keislaman di bawah bimbingan Kiai Haji Abdullah Ubaid, serta memperdalam ilmu fikih di bawah bimbingan Kiai Haji Gufron. Pada 5 Januari 1945, Ahmad Sayhu yang berusia 24 tahun pada waktu itu mempersunting Solha, putri Muhammad Yasin penjahit kondang asal Pacar Keling. Dari pernikahannya, Kiai Haji Ahmad Sayhu dikaruniai 10 putra-putri, 2 diantaranya meninggal ketika masih bayi. Setelah menikah, sebagian besar aktivitas Ahmad Sayhu adalah berwirausaha dengan membantu dan meneruskan industri sepatu milik mertuanya. Toko yang dikelola cukup besar dengan memperkerjakan 15 orang karyawan, dan produk hasil sepatu besutan Ahmad Sayhu dipasarkan ke seantero Surabaya. Sambil berdagang, ia juga aktif mengajar bahasa Arab dan Inggris kepada beberapa pemuda yang sering datang ke rumahnya. Pada tahun 1946, ketika tentara sekutu menyerbu kota Surabaya, Ahmad Sayhu sekeluarga mengungsi ke daerah Bangil. Pada saat pengungsiannya tersebut, ia terlibat menjadi Tentara Nasional Divisi Brawijaya di Mojokerto. Setelah perang usai, pada tahun 1947, ia kembali ke kota kelahirannya di Surabaya. Sekembalinya di sana, Sayhu memulai karirnya di bidang akademik sebagai pengajar di Madrasah NU. Di titik inilah Sayhu terlibat dalam organisasi NU sebagai salah satu anggota. Selang 1 tahun, Sayhu ditunjuk sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Umum Tanfiziyah bersama Kiai Haji Thohir Bakri, Kiai Haji Thohir Syamsuddin, dan Kiai Haji Ahmad Fattah Yasin. Kegemaran Ahmad Sayhu akan berorganisasi mendorong semangatnya berkembang lebih jauh dalam organisasi NU. Pada tahun 1949, ia ditunjuk sebagai Ketua Ranting NU Surabaya. Setahun kemudian, Sayhu ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kantor Departemen Agama Surabaya. Sukses dengan kehidupan berorganisasi, Ahmad Sayhu terus berkembang dan memperluas pengalaman dan cita-citanya di bidang politik. Berkat berbekal pengalaman berorganisasi yang matang, karir Ahmad Sayhu di bidang politik berkembang dengan sangat pesat. Saat berusia 31 tahun, beliau diangkat menjadi Ketua Fraksi Masyumi di DPRD Kota Besar Surabaya. Setahun kemudian, pada tahun 1953, Sayhu terpilih menjadi Ketua Lapa NU, Lajnah Pemilihan Umum NU, Daerah Pemilihan Jawa Timur. Pada pemilihan umum 1955, ia diangkat menjadi anggota DPR dari fraksi NU untuk masa jabatan 5 tahun. Pada masa jabatan tersebut, beliau menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPR GR RI Pusat pada usia 35 tahun. Selama 15 tahun berkarir dalam bidang politik, Ahmad Sayhu mencapai titik tertinggi dalam karir perpolitikannya pada tahun 1964 dengan terpilih sebagai Ketua DPR GR RI Pusat periode 1964-1977. Di NU sendiri, Kiai Haji Ahmad Sayhu pernah menjadi salah seorang ketua PBNU sampai tahun 1979. Sifat kepemimpinan dan karakteristik Ahmad Sayhu yang karismatik
sangat membantu beliau berkembang sangat jauh dalam bidang organisasi. Ketokohannya tak hanya diakui secara nasional, tapi juga sampai ke level internasional. Terbukti dengan terpilihnya Kiai Haji Ahmad Sayhu pada tahun 1966 sebagai Presiden Dewan Pusat Organisasi Islam Asia Afrika dan Ketua Dewan Masjid Dunia. Selesai menjabat sebagai Ketua DPR GR RI, Ahmad Sayhu kembali aktif dalam dakwah. Pada tanggal 31 Agustus 1978, Kiai Haji Ahmad Sayhu mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, yaitu Ittihadul Mubalighin. Lembaga inilah yang pada akhirnya mengantarkan Kiai Haji Ahmad Sayhu menuju terminal pengabdian terakhirnya, yaitu dunia dakwah dan pesantren. Pada tahun 1988, Ahmad Sayhu mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah Depok. Mendirikan pondok pesantren adalah cita-cita Ahmad Sayhu semenjak kecil. Seumur hidupnya, Ahmad Sayhu selalu bersemangat untuk aktif mengembangkan dakwah Islamiyah. Ahmad Sayhu wafat pada tahun 1995 pada usia 74 tahun. Walaupun sudah tiada, semangat dan determinasi beliau dalam bidang dakwah akan selalu menjadi inspirasi bagi mubalik muda yang akan terus mengembangkan dakwah sesuai perkembangan zaman. Dari pesantren kembali ke pesantren.